Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nurizkiyah Al-Karimah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Indonesia dan teman-teman semua yang berkenan untuk menyimak dan memahami materi presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Indi Kurnia Rahmardati NIM 215211041, Lina Dewi Rahmawati NIM 215211051, Amanda Putri Pratiwi NIM 215211057, Arnanda Virgoansyah NIM 215211008, dan juga Darwas Kito Putro NIM 215211063. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah I. Untuk lebih lanjutnya, silahkan teman-teman simak video ini hingga selesai. Sejarah atau latar belakang berdirinya dinasti Umayyah I. Dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Sami'iyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang selanjutnya berdirilah pemerintahan Daulat Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, salah satu pemimpin dari kabilah Quraisy. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Dalam membangun daulah Bani Umayyah, Muawiyah menggunakan politik tipu daya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebab keberhasilannya memperoleh legalitas atas kekuasaannya dalam perang saudara di Siffin. Sebelumnya, kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anak Yazid. Ambisi Bani Umayyah untuk memimpin kembali muncul ketika sudah mempunyai kekuatan besar. Dengan berbagai upaya menyusun kekuatan dan merebut kekhalifahan umat Islam. Usaha ini akhirnya berhasil setelah Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatannya sebagai khalifah dan menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikenal dengan istilah Amul Jamaah. Sistem pemerintahan. Pada tahun 661 Masehi, mulailah Muawiyah menjabat sebagai khalifah yang pada saat itu berkedudukan di Damaskus. Dengan Muawiyah sebagai pemimpin, timbullah sifat yang baru dalam soal kedaulatan. Muawiyah tampil sebagai penguasa pertama dinasti Umayyah yang telah mengubah sistem pemerintahan Islam dari sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi kepada sistem pemerintahan monarki absolut, di mana umat Islam sebelum berdirinya dinasti Umayyah melakukan pemilihan khalifah berdasarkan musyawarah dan mufakat. Namun lain halnya dengan sistem yang diterapkan Muawiyah yang pemilihannya dipilih berdasarkan garis keturunan. Sistem pemilihan raja ini juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Berikut nama-nama khalifah Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan 661 sampai 680 Masehi. Yazid bin Muawiyah 680 sampai 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid 683 Masehi. Marwan bin Hakam 683 sampai 685. Abdul Malik bin Marwan 685 sampai 705 Masehi. Walid bin Abdul Malik 705 sampai 715 Masehi. Sulaiman bin Abdul Malik 715 sampai 717 Masehi. Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi. Yazid bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi. Hisam bin Abdul Malik 720 sampai 724 Masehi. Walid bin Yazid 743 sampai 744 Masehi. Yazid bin Walid 744 sampai 745 Masehi. Ibrahim bin Walid
745 Masehi, Marwan bin Muhammad 745 sampai 750 Masehi. Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah ini terkenal karena keberaniannya saat memproklamirkan Bani Umayyah 1 tahun 40 Hijriah pada saat Ali bin Abi Thalib masih memerintah. Sebagai khalifah terakhir dan dari Khulafaur Rasyidin, meskipun cara yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai agama, tetapi beliau mampu menetapkan beberapa kebijakan yang mendorong perkembangan Bani Umayyah, seperti 1. Membentuk departemen dan duta yang berfungsi menyiapkan beberapa sahabat utama untuk diutus ke berbagai penjuru dunia. Kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. 3. Memperluas kekuasaan atau pengembangan wilayah di daerah yang sangat subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Khalifah kedua yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Khalifah ini terkenal sebagai seorang yang bijaksana, berpikir tajam, fasih, berbicara, dan berani. Beliau ahli pembaca Al-Quran dan banyak meriwayatkan hadis Rasulullah dari Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Khalifah ini terkenal dan berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran atau timbangan serta berjasa dalam menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah Marwan adalah khalifah yang berani memberantas pemberontakan dengan cara yang keras dan tegas, sehingga menyebabkan pemerintahan kondusif dan programnya berjalan dengan lancar. Khalifah yang terkenal selanjutnya yaitu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Al-Walid. Beliau adalah khalifah ke-6 dinasti Bani Umayyah. Pada masa pimpinan Khalifah Al-Walid ini, dinasti Umayyah mencapai masa kejayaannya. Beberapa kebijakan dari Khalifah Al-Walid yaitu yang pertama, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana mencakup 1. Membangun Masjid Raya Umayyah di Damaskus, 2. Memperluas Masjid Nabawi, kemudian membangun Jami Al-Aqsa di kompleks Baitul Maqdis, serta membangun jalan-jalan dan sumur-sumur di Hijaz. Yang kedua, perluasan wilayah atau futuhat. Pertama, perluasan wilayah ke daerah timur atau Hindustan dan perbatasan Tiongkok. Perluasan wilayah di daerah timur ini dipimpin oleh Qutaibah bin Muslim yang berhasil menaklukkan negeri Bukhara dan Samarkand. Kemudian perluasan wilayah ke daerah barat atau Afrika, berhasil menaklukkan sebagian besar daerah dari Libya, Aljazair, dan juga Maroko. Dan yang terakhir, melakukan perluasan wilayah ke Andalusia atau Spanyol yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Khalifah selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah ke-8 dinasti Umayyah yang memimpin kurang lebih hanya selama 3 tahun. Akan tetapi selama 3 tahun itu beliau berhasil memperkuat dinasti Umayyah. Berikut ini beberapa kebijakan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, kebijakannya di bidang sosial politik. 1. Berhasil menerapkan politik yang adil. 2. Menciptakan atau membentuk tim monitor. Kemudian memecat pejabat yang tidak kompeten atau pejabat yang korup. Lalu ada juga meniadakan pegawai pribadi atau pengawal khalifah. Lalu juga yang terakhir, menghapus kelas-kelas antara Muslim Arab dan juga Muslim non-Arab. Selanjutnya kebijakannya di bidang agama. Yang pertama, beliau mengadakan pembukuan hadis yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Muslim. Kedua, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang ketiga, beliau mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar. Tak lupa juga kebijakannya di bidang pengetahuan atau pendidikan. Beliau
mengadakan gerakan tarjamah dari bahasa Latin, bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab supaya mudah dipahami oleh umat muslim. Kemudian beliau juga memindahkan sekolah kedokteran dari Mesir ke Turki. Ada juga kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz di bidang ekonomi. Yang pertama ada menghapus sistem kerja paksa, kemudian mengadakan atau membuat aturan mengenai takaran atau timbangan, dan yang ketiga mengurangi beban pajak. Selain kebijakan Umar bin Abdul Aziz di 4 bidang tersebut, beliau juga melakukan perluasan wilayah hingga ke pintu negeri Paris dan juga negeri Cina, serta beliau juga berhasil menaklukkan negeri Portugal dan juga Spanyol. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri hampir 1 abad lamanya, sampai suatu ketika mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain, yang pertama terjadinya pertentangan antara kelompok suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan yang puncaknya pada masa dinasti Umayyah, karena khalifah berpihak pada satu etnis kelompok. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab, suatu status yang menggambarkan interioritas di tengah keangkuhan orang-orang Arab mendapat fasilitas dari penguasa dinasti Umayyah. Harapan Mawali untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Yang ketiga, konflik yang melatar belakangi terbentuknya dinasti Umayyah. Kaum Syiah dan kaum Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintah dinasti Umayyah yang disebabkan oleh sikap mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah memikul beban berat saat diwarisi kekuasaan. Adapun juga ulama kecewa, perhatian pemerintah terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang terakhir, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abu Muthalib yang didukung penuh oleh Bani Hashim. Sekian itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dari teman-teman ada yang masih kurang paham atau ingin ditanyakan, nanti kita bisa lanjutkan di ruang diskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.